Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Saputra dengan NIM 401221133. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian hukum terkait dalam penelitian hukum. Penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Saya akan menjelaskan perbedaan spesifik dari kedua penelitian tersebut. Yang kedua ada bagaimana dikenalnya juga sociological research. Apakah penelitian ini dianggap sebagai penelitian hukum? Baik, yang pertama penelitian hukum normatif dan empiris. Yang pertama, penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang tertulis. Penelitian ini berfokus pada hukum sebagai perangkat aturan dan prinsip dan berupaya untuk memahami makna dan struktur sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Ciri-ciri penelitian hukum normatif ialah berfokus pada hukum sebagai norma tertulis atau law in books, menggunakan metode analisis kualitatif seperti interpretasi, analisis isi, dan penilaian hukum, bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan makna hukum yang benar. Contohnya, analisis terhadap undang-undang perkawinan dalam memahami hak dan kewajiban suami istri. Penelitian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi untuk memahami penafsiran terhadap suatu pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada penelitian hukum empiris. Pengertian penelitian hukum empiris juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau sociological law jurisprudence. Adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis hukum dalam konteks sosial. Penelitian ini berupaya untuk memahami hukum diterapkan dalam masyarakat dan bagaimana hukum tersebut mempengaruhi perilaku masyarakat. Penelitian ini biasanya menggunakan data empiris yang diperoleh melalui observasi, wawasan, atau survei. Salah satu contoh penelitian empiris yaitu kuantitatif, yang dimana kita menganalisis suatu data dalam menyelesaikan sebuah kasus. Ciri-ciri penelitian empiris ini adalah mengandalkan metode pengumpulan data di lapangan. Peneliti terjun langsung untuk mengamati perilaku subjek dan objek penelitian, menggunakan teknik seperti survei, wawancara, dan observasi. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian normatif adalah untuk menetapkan atau merekomendasikan norma baru atau revisi terhadap norma yang ada, dengan harapan dapat mengatasi masalah hukum yang muncul dalam masyarakat. Penelitian empiris bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan perilaku
perilaku masyarakat terkait hukum. Hasilnya dapat memberikan wawasan baru yang dapat digunakan sebagai dasar untuk kebijakan pengembangan atau norma baru. Dampak hasil penelitian dalam suatu penelitian pasti berdampak akan sesuatu. Yang pertama adalah penelitian normatif. Ini bersekali-kali berdampak pada merekomendasikan tentang pembentukan atau perubahan norma hukum. Hal ini dapat berdampak langsung pada penetapan aturan baru untuk mengatasi isu-isu hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris itu hasilnya lebih berfokus pada pemahaman fenomena sosial yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan baru. Hal ini dapat membantu dalam menjelaskan bagaimana hukum bekerja dalam praktik dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Secara keseluruhan, penelitian normatif cenderung bersifat teoritis, perspektif, sedangkan penelitian empiris lebih bersifat deskriptif dan analisis, dan berfokus pada realitas sosial. Dalam penelitian hukum terdapat dua pendekatan utama, yaitu pendekatan hukum normatif dan hukum empiris. Yang sudah saya jelaskan tadi, fokus penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum, aturan yang berlaku, perundang-undangan, menganalisis hukum, serta sistem-sistem norma yang tertulis dalam peraturan undang-undangan. Yang kembali lagi bersama normatif itu berdasarkan peraturan undang-undangan, peraturan yang tertulis atau book in law. Sedangkan penelitian hukum empiris berfokus pada bagaimana hukum ini diterapkan dalam masyarakat dan dampak dari penerapan hukum tersebut, di mana kita menganalisis hukum sebagai gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat atau dosen. Sumber data penelitian hukum empiris ini menggunakan data primer seperti hasil observasi, wawancara, survei, dan sebagainya. Yang dimana penelitian empiris ini kita ditekankan lebih untuk turun ke masyarakat dalam menganalisis suatu peristiwa hukum. Baik, kita akan melanjutkan ke topik bahasan yang kedua, yang dimana apa itu penelitian apakah sosiolegal research termasuk dalam penelitian hukum? Baik, penelitian sosial hukum atau sociological research law sociological adalah pendekatan interdisipliner dalam penelitian hukum yang memadukan aspek normatif dan empiris untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat.
Penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada konteks sosial di mana hukum diterapkan dan dipengaruhi. Karakteristik penelitian sosial hukum ini menggunakan pendekatan interdisipliner, yang dimana kita menggabungkan metode dari ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan politik untuk menganalisis fenomena hukum. Yang kedua ada analisis kontekstual, yaitu kita meneliti bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya, bagaimana faktor sosial mempengaruhi pembentukan dan implementasi hukum. Yang ketiga ada metode kombinasi, penelitian di doktrinal atau normatif, menganalisis prinsip-prinsip hukum dan penerapannya. Berikutnya kita akan mengenal apa itu penelitian sosiologikal legal. Penelitian sosiologikal legal adalah pendekatan interdisipliner dalam studi hukum yang menggabungkan metode dan perspektif dalam ilmu hukum dan ilmu sosial. Tujuannya untuk memahami bagaimana hukum itu berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial, dan bagaimana faktor-faktor hukum itu dapat mempengaruhi kehidupan di masyarakat. Pada konteks sosial budaya, ekonomi, dan politik, di manakah hukum itu beroperasi? Karakteristik utama penelitian sosiologikal yang pertama itu interdisipliner, menggunakan teori dan metode dan berbagai disiplin ilmu. Contohnya sosiologi, antropologi, psikologi, dan ilmu politik. Sedangkan empiris seringkali melibatkan pengumpulan data empiris melalui metode wawancara, survei, observasi, dan analisis dokumen, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang ciri berikutnya adalah fokus pada praktik hukum. Tidak hanya mempelajari hukum dalam buku, tapi mempelajari hukum diterapkan dalam kehidupan nyata. Melihat hukum dalam sebagai sebuah proses sosial. Ciri berikutnya itu adalah melihat hukum sebagai sebuah proses sosial, yang dimana kita melihat hukum sebagai sesuatu yang statis, bukan sesuatu yang terus-menerus dibentuk dan diubah oleh interaksi sosial. Ciri berikutnya itu adalah perbedaan dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal lebih berfokus pada analisis teks hukum seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan. Sedangkan penelitian sosiologikal lebih berfokus pada bagaimana ilmu hukum bekerja dalam praktik dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat. Kesimpulannya,
Penelitian sosiologikal memberikan pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif tentang hukum dengan mempertimbangkan dimensi sosialnya. Pendekatan ini sangat penting untuk mengembangkan kebijakan hukum yang lebih efektif, yang dimana penelitian ini dianggap sebagai penelitian hukum tidak dianggap sebagai penelitian hukum, namun menggunakan ini dianggap sebagai pendekatan penelitian hukum. Baik, sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.